Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita supaya kita tetap setia dan percaya kepada nama yang menyelamatkan itu, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama itulah ada keselamatan. Tidak ada nama di bawah kolong bumi langit ini diberikan keselamatan selain daripada nama Yesus Kristus. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudariku supaya kita tidak menduakan Allah. Supaya kita tidak menduakan kuasa daripada Yesus Kristus. Supaya kita tidak mencari keselamatan apapun di dunia ini. Tidak ada keselamatan yang kita dapatkan di dunia ini. Jadi keselamatan itu hanya mutlak kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kita boleh percaya, kita boleh menduduki jabatan, atau kita boleh memiliki pekerjaan ini dan itu, kita boleh memiliki kekayaan, kita boleh memiliki keturunan, kita boleh memiliki apa yang boleh dianggap dunia ini baik dan terpandang dan terhormat. Ternyata itu pun tidak memberikan keselamatan kepada kita. Jadi tidak ada di dunia ini yang diberikan oleh Allah di dalam dirinya ada keselamatan. Tetapi siapa yang hidup dan taat di dalam firman Tuhan, itu saja yang memiliki keselamatan Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan peran kita dalam setiap pekerjaan kita, maka jangan ada yang menuhankan pekerjaannya. Sehingga dia lupa berdoa, dia lupa beribadah. Dia mengatakan pekerjaannya sangat utama karena dari pekerjaannya dia mendapatkan uang, jabatan, pangkat, dan juga kebanggaan pribadinya. Hasangapon di bagasan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata ketika orang menuhankan uangnya, jabatannya, popularitasnya, ketenarannya, kekuatannya, dan apapun yang boleh diandalkan oleh dunia ini, itu suatu saat itu jugalah yang akan menjatuhkannya. Tetapi ketika semakin Tuhan berikan dia berkat yang melimpah, baik secara materi, baik secara hasangapon, baik secara hal-hal yang boleh dipandang baik oleh dunia ini, dan dia pakai itu untuk memberkati orang lain, dia menyadari sumber daripada kesuksesannya adalah Tuhan, sumber daripada keselamatannya adalah Allah, maka dia diberkati. Itu yang menjadi tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu. Jadi supaya kita tidak berlaku sombong, angkuh ketika kepada kita dititipkan lebih daripada orang lain. Ketika rezeki kita lebih daripada orang lain. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak menjadi pribadi yang tamak, tidak pribadi yang merendahkan orang lain. Tapi semakin Tuhan berkati kita dengan berkat-berkat yang melimpah, semakin kita merendahkan diri hanya kepada Dia saja. Karena dengan apa yang kita miliki dan pencapaian apapun itu tidak mampu menyelamatkan kita, mempermudah atau bahkan memberikan kita menjadi pribadi yang dapat menolong sama kita, bisa saja Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menjadi sumber keselamatan kita. Tetapi siapa yang tinggal dalam firman Tuhan, siapa yang tetap patuh dan taat setia kepada kehendak Tuhan, itulah yang benar-benar memberikan keselamatan kepada kita. Jangan cari keselamatan di dunia ini dengan benda-benda di dunia ini atau kekuatan-kekuatan di dunia ini. Keselamatan kita mutlak hanya di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, berikan waktumu yang terbaik, berikan kekuatanmu yang terbaik, berikan berkat yang terbaik dalam diri kita untuk kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa kami, buat firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, penyelamat kami. Kami tidak boleh mengandalkan apa yang boleh kami miliki Tuhan, bahkan kepintaran kami, bahkan kekuatan kami, bahkan ketenaran kami, bahkan kekayaan kami. Tetapi Engkaulah Tuhan satu-satunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap tangan-tangan yang boleh dan juga hati yang boleh mampu Tuhan gerakkan untuk membantu sesama. Dan juga pelayanan-pelayanan misi. Terima kasih Tuhan buat tim-tim yang boleh memberkati melalui harta dan kekayaannya, melalui kemampuannya. Mereka boleh mengabarkan pelayanan Injil yang membantu para misionaris-misionaris, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami tahu Tuhan, para pelayan-pelayan di bidang sending juga kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka melalui pelayanan-pelayanan misi. Nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin banyak jiwa yang boleh terjangkau dalam setiap pelayanan kami. Bahkan kami juga Tuhan dalam pelayanan-pelayanan di gereja, berjemaat dan juga di lembaga, Tuhan tetap gerakkan kami, tetap setia dapat membimbing, dapat setia Tuhan untuk dapat mengarahkan seluruh jemaat Tuhan berkenan hidup, berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami dengan sepenuh hati benar-benar di dalam melayani Tuhan. Biarlah hidup kami yang kami persembahkan untuk-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya memberkati para jemaat, para pendengar renungan harian ini juga Tuhan, dalam setiap hal yang boleh mereka rancangkan, dalam setiap hal yang boleh memberkati orang lain, Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.